Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mimbar Gemar GEC Pniel Surabaya dan GEC Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini, Sabtu 25 April 2026. Kita akan sama-sama buka dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita merasa harus melakukan sesuatu yang layak diterima. Kita berbuat baik supaya kita mendapat pengakuan. Kita berusaha melakukan aturan keagamaan supaya kita aman di tangan Tuhan. Nah, tetapi pada bacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita sebuah kebenaran, bahwa standar kebenaran Allah itu sempurna. Allah menuntut bahwa tidak ada celah dalam melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada manusia, tetapi tidak seorang pun manusia yang bisa 100% melakukannya. Itu sebabnya kita tidak akan mampu memenuhi standar kebenaran Allah. Nah, dalam Galatia ini menegaskan bahwa pembenaran manusia di hadapan Allah hanya bisa kita peroleh melalui iman percaya kepada Kristus Yesus. Jadi pembenaran untuk kita sebagai manusia hanya bisa kita peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus semata-mata. Bukan karena perbuatan kita, karena kita tidak akan mampu memenuhi standar kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Galatia pasal 2 ayat 16 ini menekankan dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan atau dianggap suci hanya dengan mentaati hukum Taurat. Hukum Taurat bertujuan untuk menunjukkan dosa, tetapi tidak mampu menyucikan manusia dari dosa. Hukum Taurat itu memang dibuat untuk kebaikan, tetapi fungsinya seperti cermin. Saat kita bercermin, kita melihat ada kotoran di wajah kita, tetapi tidak bisa membersihkan kotoran tersebut, yang itu adalah menunjukkan dosa kita. Dosa kita tidak bisa dihapus karena perbuatan baik kita. Kebenaran hanya bisa kita peroleh di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Kenapa iman, Bapak Ibu Saudara? Karena sebesar apapun usaha manusia tidak akan pernah bisa memenuhi standar kebenaran Allah. Itu sebabnya kasih karunia Allah yang luar biasa melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Allah menyatakan dirinya. Allah melihat bahwa sejak hukum Taurat diberikan, tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukannya. Mustahil bagi manusia untuk bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin. Itu sebabnya Allah turun ke dunia melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita.
Sehingga dengan iman percaya kita kepada Allah, iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, kita menyatakan aku percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Maka iman kita itulah yang membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kepercayaan yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saat kita beriman, maka anugerah keselamatan itu berlaku atas kita. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kebenaran di dalam kehidupan kita adalah karena kita beriman kepada Kristus. Iman sejati akan menghasilkan satu perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Saya ulangi, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita merasa bahwa kita hebat, kita bisa melakukan sesuatu karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kita percaya kepada Allah, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita diselamatkan, maka kita juga harus berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami orang yang berdosa, kami tidak sanggup untuk hidup sempurna sesuai dengan tuntutan Allah. Tetapi kami bersyukur oleh karena kasih karunia Allah yang besar. Tuhan Yesus Engkau boleh hadir di dunia ini. Tuhan boleh mati di kayu salib, boleh menebus dosa saya. Dan kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Dosa kami boleh dihapuskan dan kami Tuhan layakkan untuk masuk di dalam anugerah Tuhan yang besar. Dan kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa kita berbuat baik sebagai ucapan syukur karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.